Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah bergabung di kelas Bahasa Indonesia bersama Bu Gita. Hari ini kita belajar Bahasa Indonesia lagi nih. Untuk itu, sebelum kita mulai pembelajaran, yuk kita berdoa dulu. Coba Rizky dipimpin doanya sebelum belajar. Marilah teman-teman, sebelum kita mulai belajar, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Amin, amin ya rabbal alamin. Semoga apa yang kita doakan hari ini pelajaran berjalan lancar dan dapat bermanfaat ilmunya. Amin. Nah, sebelum masuk ke materi nih, saya mau periksa dulu nih kesiapan kalian. Oke, sudah dibuka semua videonya? Sudah siap belajar hari ini? Siap, Bu. Oke, kalau misalnya udah siap, coba nih saya mau ngetes. Gimana sih fokus dari kalian? Sudah fokus atau belum nih? Coba ikuti yang saya bicarakan ya, yang saya katakan dan gerakannya. Coba pegang hidung. Mana hidungnya? Padat? Oke. Coba pegang dagunya. Pegang pipi. Pegang telinga. Pegang hidung. Oke, sekali lagi. Coba pegang pipi. Pegang hidung. Pegang dagu. Telinga. Dagu. Oke. Dagu ada yang megang hidung tadi ya, ada yang dagunya. Oke. Oke, sudah konsentrasi ya. Ya. Sebelumnya saya mau periksa kehadiran kalian dulu nih. Dari ruang Zoom ini ada satu teman kalian yang tidak hadir ya. Namanya Salsa. Tadi orang tuanya sudah izin ke saya kalau Salsa sedang sakit. Kita doakan semoga Salsa bisa segera sembuh dan bisa belajar dengan kita kembali. Amin. Amin. Nah, sebelum kita ke materi hari ini, coba kalian perhatikan dulu. Sudah terlihat belum? Sudah, Bu. Oke. Sudah terlihat ya? Nah, nih. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, di sini saya ingin menyampaikan dulu dari tujuan pembelajaran apa saja sih yang kalian dapatkan nanti ya, yang diharapkan kalian bisa nih. Pertama, menguraikan pola penyajian teks iklan, slogan, dan poster. Yang kedua, menganalisis kebahasaan teks iklan, slogan, dan poster. Dan yang ketiga, menyajikan gagasannya, pesan, dan ajakan dalam bentuk teks iklan, slogan, dan poster. Masih berhubungan teks iklan yang seperti minggu lalu sudah kita bahas ya. Nah, di materi kali ini, yang kita tekankan adalah tentang kebahasaan teks iklannya, ya, teks iklan, slogan, ataupun posternya. Nah, sebelum kita masuk ke materi teks iklan, slogan, dan posternya nih, yang sudah saya siapkan ada video. Sebelumnya, saya mau tanya dulu nih, ada yang masih ingat belajar kemarin tentang apa saja? Saya, Bu. Ya. Kemarin kita sudah belajar pengertian dan pola penyajian iklan, sama slogan dan poster, Bu. Oke, Jacinda ya, benar Jacinda ya.
minggu kemarin kita sudah belajar yang namanya pengertian dari iklan, slogan, posternya gitu ya, dan juga pola penyajiannya. Ya, bagus nih, tepat jawaban dari Jacinda. Coba ada yang masih ingat nggak ya kalau apa sih pengertian dari iklan? Coba Sadat, masih ingat pengertian dari iklan, Sadat? Suaranya tolong dibuka dulu. Sadat, suaranya tolong dibuka dulu, Sadat. Oke. Kalau iklan itu teks yang membujuk orang agar tertarik pada barang ditawarkan. Kalau slogan, kalimat pendek yang bisa menjadi semboyan dan mudah diingat. Oke, pintar ya. Berarti kalian sudah memahami dari pengertian-pengertiannya. Terima kasih, Sadat, atas jawabannya. Kalian hebat nih, masih mengingat apa yang sudah saya berikan. Selanjutnya, tolong perhatikan nih, saya punya video. Dia termasuk apa ya? Apakah iklan, atau slogan, atau poster? Kita lihat. Kenapa perlu energen tiap hari, Bu? Karena energen lebih dari susu. Semua kebaikan susu plus sereal plus telur plus zinc. Dengan energen padat bernutrisi. Mengenyangkan dan bertenaga. Sarapan super energen. Oke, termasuk apa itu? Iklan, slogan, atau poster? Iklan. Oke, pintar, iklan. Kenapa bisa dibilang iklan? Tahu nggak? Karena ada gambar bergerak dan kalimatnya, Bu. Oke, pintar. Nah, karena kan ada tadi ya gambarnya bukan cuma gambar yang diam aja, tapi yang bergerak juga. Nah, itu bisa dikatakan dengan iklan. Pintar nih. Oke, selanjutnya kita lihat ada apa lagi ya. Ya, saya punya 3 gambar. Ada gambar pertama, gambar kedua, dan gambar ketiga. Nah, ada yang tahu nggak nih? Gambar 1 apa, gambar 2, dan gambar 3. Coba siapa yang bisa? Coba siapa yang bisa? Di sini ada Humairah. Gambar ke-1 iklan, gambar kedua slogan, gambar ketiga poster. Oke, 1 iklan, 2 slogan tadi ya, yang ketiga poster. Tepat nih, bagus jawaban dari Humairah. Nah, untuk mengamati ketiga gambar ini, ada yang tahu tidak nih perbedaan dari ketiganya? Saya, Bu. Ya, Faisal. Menurut saya kalau iklan itu biasanya ada gambar dan suara juga, kalimat untuk membujuknya, Bu. Kalau iklan ya, iklan itu pasti ada gambar, ada kalimatnya itu ya, dan membujuknya. Nah, kalimat bujukan itu nama lainnya adalah persuasif ya. Persuasif berarti mengajak, membujuk gitu ya. Oke, tepat. Terima kasih Faisal atas jawabannya. Nah, sekarang kalian sudah tahu ya kalau perbedaannya itu iklan pasti ada gambar yang geraknya, bukan hanya gambar yang diamnya aja gitu ya. Kalau slogan pasti kata-katanya pendek yang tadi sudah dijelaskan temannya ya. Kalau poster ada yang tahu? Coba Laila, ya. Menurut saya kalau slogan itu biasanya ada kata-kata atau kalimat yang bisa kalau poster katanya. coba diulang, kalau poster apa
Suaranya kurang jelas, Laila. Kalau poster biasanya berisi gambar dan ada kata-katanya. Oke. Ada berisi gambar dan kata-katanya ya. Kalau perbedaan dengan slogan tadi, dia singkat ya kata-katanya, mudah diingat gitu ya. Oke, bagus nih. Kalian pinter-pinter nih. Untuk selanjutnya, coba diperhatikan. Nah, yang tadi sudah kalian jawab nih, bisa disimpulkan di sini. Iklan itu pasti ada gambar, ada kata-kata, dan dia ada gerak. Kadang suara juga digunakan. Ya, itu perpaduan yang sempurna itu ya. Semuanya ada komponennya. Tapi kalau slogan yang tadi kata-katanya saja dan kadang menggunakan suara, tapi ada juga yang tidak menggunakan suara gitu ya. Nah, ada yang ingin ditanyakan tentang perbedaan ketiga ini? Saya, Bu. Ya, siapa Hani? Tadi kalau tidak salah dengar dari jawaban Lila bahwa slogan itu hanya Hanya apa? kata Heeh. dan suara. Sebenarnya slogan itu boleh atau tidak pakai gambar. Oke, bagus nih pertanyaannya. Slogan boleh tidak pakai suara gitu ya? Boleh pakai gambar, pakai suara, itu boleh. Jadi disesuaikan kondisinya ya. Kalau misalnya ingin dipajang aja, gitu, suara itu tidak digunakan, tapi hanya gambar yang mendukung dari kalimat slogan yang sudah ditentukan. Tapi kalau misalnya kamu ingin menyuarakan, ingin lebih semangat, gitu ya, yel-yel misalnya, atau slogan kelas kamu, slogan sekolah, itu bisa digunakan dan ditambahkan oleh suaranya, gitu ya. Nah, ada yang ingin bertanya lagi nih tentang ini? Saya, Bu. Ya, Kinanti. Untuk iklan dan poster kan biasanya ada yang sama-sama dipajang ya, Bu. Untuk membedakannya gimana ya, Bu, caranya? Oke, iklan sama poster sama-sama dipajang ya. Wah, bagus nih pertanyaannya. Nah, kalau iklan dan poster itu memang sama-sama menggunakan yang namanya, bisa dilihat di sini ya, ada gambar, ada juga kata-katanya, yang membujuk ya, yang mempersuasif gitu. Nah, perbedaannya kalau iklan itu pasti menawarkan barang, menawarkan sesuatu ya, jasa bisa, barang bisa, itu ya. Tapi kalau poster dia lebih merinci atau mengimbau tentang sesuatu hal, misalnya himbauan tentang menjaga hidup bersih, terus memakai masker saat ini gitu ya, mencegah demam berdarah. Nah, itu misalnya. Wah, seru nih kita bahasan kali ini ya. Sepertinya tadi sudah kita jelaskan ya, kalau tentang kebahasaannya sudah ada beberapa kata-kata clue yang keluar nih ya. Nah, coba untuk lebih semangat lagi, saya punya tebak-tebakan nih. Kalian bisa menebak ada kata apa saja sih yang ada di dalam kebahasaan iklan, slogan, dan poster. Coba ya, kalian perhatikan dan jawab. Terlihat? Oke, sudah. Nah, ada kata-kata apa saja yang berhubungan dengan kebahasaan iklan, slogan, dan poster? Ada yang tahu? Coba di sini ada kata apa saja? Yang ingin bicara dibuka mic-nya ya. Ayo. Persuasif. 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 Tadi yang jawab siapa? Humairah. Ya. Persuasif. Oke, ada. Ayo, apa lagi? Ada kata apa lagi di sini? Ayo, ini ada waktunya di sini. Jelas, Bu. Sadat apa? Jelas. Jelas. Oke, ada pinter. Mana lagi? Ayo nih, yang lain jangan mau kalah. Singkat, Bu.
Siapa yang jawab tadi? Singkat. Oke, ada singkat. Oke, pintar. Yang lain? Apalagi ya, di sini ada 10 kata yang berhubungan dengan kebahasaan. Ini baru 3. Ayo, apalagi? Ayo jawab-jawab. Ini ada menitnya. Tinggal 3 menit lagi. Menarik, Bu. Menarik. Mana kata menarik? Ada nggak ya? Oh iya, ada ternyata. Pinter nih Laila. Ayo yang lain. Padat, Bu. Padat. Padat, adakah padat di sini? Di sebelah manakah ya padat? Oke, di sini ada padat. Benar. Ada yang tahu lagi? Imperatif, Bu. Imperatif. Oke, pintar Rumaira. Yang lain? Ayo. Yang lain, mana nih? Konjungsi, Bu. Konjungsi. Ada tidak ya? Oke, benar. Ada. Pintar, Jacinda. Ada lagi? Sudah? Bingung ya? Oke. Tadi sudah ada yang menjawab berapa nih? 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, 3 lagi nih. Ada kata apa? Berita. Nah, ada kata berita. Ada tadi konjungsi sudah ya. Ada namanya interrogatif dari kebahasaannya. Dan ada kata satu lagi ya. Ada yang tahu? Jelas, Bu. Jelas. Jelas belum ya? Jelas sudah. Tadi sudah. Oke, cukup itu dulu. Ya, permainannya seru ya. Tadi ada beberapa kata yang sudah tertebak. Nah, sekarang nih saya ingin share screen lagi. Sudah terlihat? Halo, sudah terlihat? Oke, sudah ya. Kita lanjut. Oke. Kita lanjut ke materi selanjutnya. Nah, tadi yang sudah kita bermain tebak-tebakan nih. Di sini lebih khusus lagi ada kebahasaan tentang teks iklan. Yang pertama ada kalimat persuasif tadi, imperatif, interrogatif, berita, kalimat seru. Nah, apa sih kalimat persuasif itu? Tadi yang sudah saya jelaskan bahwa kalau persuasif itu adalah membujuk ya, mengajak seseorang. Kalau imperatif itu apa? Ada yang pernah dengar? Imperatif itu dia sebuah larangan atau bisa juga kalimat perintah. Misalnya, gunakan maskermu. Nah, itu biasanya ada di poster atau di iklan-iklan gitu ya. Itu adalah imperatif. Bisa larangan, bisa perintah itu. Kalau interrogatif berarti dia pertanyaan. Sudahkah kalian minum Yakult hari ini? Nah, itu kan pertanyaan ya, tapi dia termasuk ke dalam iklan itu. Kalimat berita itu adalah kalimat yang menginformasikan tentang sesuatu. Jadi ada suatu informasinya. Kalau tadi kalian lihat videonya di iklan Energen gitu ya. Nah, di Energen itu kan ada tadi bukan hanya susu katanya ya. Ada tambahan telur, ada tambahan sereal gitu ya. Sigmafit itu adalah kalimat beritanya, menginformasikan sesuatu. Kalau kalimat seru itu biasanya kekaguman gitu ya, tentang barang atau jasa yang ditawarkan. Nah, kalau untuk slogan nih, dia pasti kata-katanya harus menarik, harus mudah diingat, dan pasti
mengandung persuasif itu ya, mengajak seseorang itu. Selanjutnya kalau untuk di poster. Nah, di poster ini sama ya, kayak di slogan, harus menggunakan bahasa yang singkat, padat, jelas, itu tidak bertele-tele, langsung to the point gitu ya. Kalimat persuasif di mana-mana pasti ya, iklan, slogan, di poster juga menggunakan persuasif, artinya membujuk. Imperatif juga sama, ada kalimat larangannya atau kalimat perintahnya. Sama kayak tadi ya, gunakan maskermu, cuci tangan dengan sabun yang bersih selama 20 detik. Nah, itu ya, itu adalah imperatif itu ya, perintah untuk mencuci tangan. Tadi menggunakan slogan dan menggunakan kata hubung ya atau konjungsi. Oke. Ada yang ingin ditanyakan tentang kebahasaannya? Saya, Bu. Ya, Laila. Kenapa, Laila? Saya masih bingung dalam kalimat imperatif dan interrogatif, Bu, dalam bahasan iklan. Itu contohnya seperti apa ya, Bu? Oke, kalimat imperatif dan interrogatif gitu ya, seperti apa. Nah, yang tadi sudah dijelaskan, kalau imperatif itu kan kalimat perintah atau larangan gitu ya. Nah, contohnya bisa maskermu melindungiku. Berarti kan itu kalimat perintah untuk selalu menggunakan masker kalau di luar rumah. Bisa juga kalau di kalimat larangan gitu ya, misalnya larangan, jauhi kerumunan. Nah, itu kan larangan ya. Kalau tadi kan perintah untuk menggunakan masker. Nah, kalau larangan itu bisa seperti itu ya. Jauhi kerumunan gitu. Kalau untuk interrogatif, itu kan kalimat pertanyaannya yang seperti tadi saya jelaskan. Tadi contohnya, sudah minum Yakult hari ini? Apakah kalian sudah minum air putih hari ini? Nah, itu kan adalah kalimat-kalimat pertanyaan, tapi yang suka digunakan di dalam iklan itu. Tuh ya. Ada lagi yang ingin bertanya? Intinya kalau iklan itu dia menawarkan gitu ya, menawarkan kepada konsumennya gitu untuk membeli. Ada lagi yang ingin bertanya? Bu, Ya, Cacinda. untuk kalimat berita itu maksudnya bagaimana ya, Bu? Kalimat berita ya. Nah, berita itu kan seperti menginformasikan sesuatu gitu ya, memberitahu kalau ada pernyataan-pernyataan yang lain nih, misalnya apa? Nah, tadi kalau kalian perhatikan yang saya tampilkan 3 slide itu, ada tulisan iklan Sosro ya. Apapun makanannya, minumnya teh, botol Sosro. Itu kan dia menginformasikan. Atau yang tadi video Energen, tadi dia sudah mengatakan, bukan hanya susu, tapi juga ada tambahan. Itu kan berita, menginformasikan ya. Ada kandungan vitamin, ada telur, ada sereal, gitu ya. Itu adalah kalimat beritanya. Oke, untuk lebih memahaminya, materi kali ini, coba sebentar. Untuk pengerjaan di dalam lembar aktivitas, saya sudah membagikan ya di grup, tentang lembar aktivitas yang harus kalian kerjakan hari ini. Nah, hari ini itu tentang iklan, menentukan jenisnya nih. Ada 3 gambar saya sediakan. Ada gambar 1, gambar 2, gambar 3. Nah, selanjutnya kalian menganalisis nih kebahasaannya. Kalau iklan itu, misalnya tadi kalimat persuasif, ada atau tidak ada, kayak gitu ya. Terus sampai ke dalam teks posternya. Oke?
Coba ada yang bisa menganalisis nih untuk latihan pertama sebagai contoh. Menganalisis teks iklannya dulu. Saya, Bu, Ya, Faisal. menurut saya teks iklan Mm-mm. kalimat kreatif ada, Mm-mm. imperatif ada, Mm-mm. integratif tidak ada. Kalau kalimat berita, menurut saya ada, Bu, dan kalimat serunya tidak ada. Oke, tadi jawaban dari Faisal ya. Oke, yang tidak ada itu kalimat seru ya. Kalimat seru itu tidak ada. Terus tadi apa? Interrogatif ya yang tidak ada. Oke, ada pendapat lain? Kalau misalnya bentuk iklan yang ada di lembar aktivitas yang sudah saya bagikan. Saya, Bu. Ya, Sadat? Tidak jauh beda dengan jawaban Faisal. Tapi kalau menurut saya kalimat beritanya tidak ada, Bu, karena tidak menginformasikan apa-apa dan hanya membujuk dengan kalimat kayak ada lemon-lemnya gitu, no bokis. Itu sih, Bu, jawaban saya. Oke, itu pendapat dari Sadat ya. Nah, yang tadi termasuk iklan itu yang diomongkan di gambar 1 ya. Ada iklan spread di sini ya. Nah, di sini tadi ada 2 pendapat nih antara Faisal dengan Sadat. Kira-kira jawabannya yang benar yang mana ya? Nah, kalau kita lihat lebih teliti lagi, di sini hanya mencantumkan kalimat seperti kayak ada lemon lime-nya gitu. No bokis. Nah, berarti di situ dia lebih ke pendapatnya Sadat ya. Berarti dia hanya berisikan bujukan gitu ya. Imperatif biar nyobain produknya dia gitu ya. Dia tidak ada yang namanya seru tadi ya. Juga tidak ada menggunakan beritanya karena dia tidak menginformasikan isi kandungannya apalagi sih. Kan ini kan menurut dia seperti itu gitu ya. Oke, silakan dilanjutkan. Jadi kalian di sini jawabnya ada atau tidak ada ya di kebahasaannya. Saya beri waktu 3 menit untuk menjawabnya. Gampang ini ya kebahasaannya nih, tinggal dilihat tadi gambarnya dan dicocokkan apakah ada atau tidak ya. Oke, sudah selesai semua? Sudah? Oke, kalau sudah kita bahas mulai dari mengisi yang jawaban nomor 1 ini. Tadi yang ketebak baru di gambar nomor 1. Coba ada yang bisa menebak gambar 2 dan 3? Saya, Bu. Ya, Kinanti. Gambar kedua itu slogan, terus gambar ketiga itu poster, Bu. Oke. Kalau tadi 1 iklan gitu ya. 2 tadi apa? Slogan ya? Oke, yang ketiga itu termasuk ke dalam poster. Nah, coba. Itu jawaban dari Jacinda. Jacinda siapa? Kinanti ya. Oke, pintar Kinanti. Benar jawabannya tepat ya. Selanjutnya, untuk soal nomor 2 nih kebahasaannya. Tadi kan iklan sudah terjawab oleh Sadat dan Faisal. Sekarang yang untuk teks slogannya ada yang bisa? Coba Rizky Baroyah untuk menjawab yang
teks slogan? Bentar, Bu. Mana Rizky-nya ya? Halo Rizky. Oke, kalau tidak ada coba Jacinda. Oh, Rizky ada. Oke, Rizky, tolong dibacakan yang teks slogannya, hasil pekerjaannya. Pembahasan slogan itu kalimat persuasif ada. Kata-kata menariknya juga ada karena kalimatnya utamakan bahasa Indonesia, lestarikan bahasa daerah, kuasai bahasa asing itu termasuk persuasif dan menarik karena mengajak untuk selalu menjaga bahasa Indonesia dan bahasa daerah. Tapi untuk kalimat mudah diingat tidak, Bu, karena kalimatnya cukup panjang untuk dihafalkan. Oke, itu tadi pendapat dari Rizky Baroya ya. Bagus, terima kasih Rizky Baroya. Coba ada yang bisa untuk terakhir nih, teks posternya bagaimana ya kebahasaannya ya? Ada yang bisa? Saya, Bu. Ya, Humaira. Kebahasan posternya menurut saya ada semua, Bu. Mulai dari kalimat persuasif, imperatif, dan konjungsinya. Persuasif bergabung dengan imperatif, yaitu untuk mengajak kita dan keluarga untuk menjaga diri dari virus corona. Sedangkan konjungsinya ada di kata dengan, Bu. Oke, itu pakai konjungsi juga ya kalau di posternya tadi. Wah, hebat-hebat nih jawaban kalian, benar. Ada yang ingin mengomentari tidak hasil masukan atau jawaban tadi beberapa temannya? Saya, Bu. Ya, Rizky Baroya. Menanggapi jawaban dari Humaira, Bu. Tadi Humaira hanya menyebutkan konjungsi untuk poster hanya kata dengan. Tapi menurut saya ada kata lain selain dengan, Bu. Seperti kata dan juga dari. Oke, itu penambahan konjungsinya ya. Tadi Humaira hanya mengatakan kata dengan, tapi ada menurut Rizky tambahannya. Ada kata dan ya, dan itu adalah konjungsinya juga. Oke, terima kasih masukannya Rizky Baroya. Yang jawabannya tadi masih ada yang kurang atau keliru, silakan diperbaiki dulu. Setelah itu baru dikirim ke saya. Oke. Nah, anak-anak, kita sudah sampai di penghujung pembelajaran nih. Tapi sebelum kita tutup pembelajaran hari ini, coba ada yang bisa menyimpulkan kita sudah belajar apa saja sih hari ini? Coba Kinanti, bisa disimpulkan hari ini kita sudah belajar apa saja? Bisa, Bu. Oke. Hari ini kita sudah belajar tentang penggunaan bahasa dalam teks iklan, slogan, dan poster. Tiganya menggunakan kata persuasif yang bertujuan untuk mengajak, mengimbau masyarakat agar mengikuti apa yang dikatakan. Selain itu juga ada penggunaan kalimat imperatif sebagai perintah atau larangan, kalimat interrogatif sebagai pertanyaan, serta kalimat berita sebagai informasi. Tapi ketiganya harus menggunakan kalimat yang menarik. Oke, mantap nih catatannya dari Kinanti ya. Lengkap sudah disimpulkan oleh Kinanti. Nah, sebelum pembelajaran berakhir nih, saya sudah menyiapkan link, sebentar, link untuk kalian mengerjakan evaluasinya ya. Sebentar. Saya bagikan di grup ya. Oke, sudah masuk di grup. Silakan kalian kerjakan sekarang. Ada soal 10 pilihan ganda yang bisa kalian kerjakan. Saya beri waktu
5 menit. Sudah masuk ya di grup ya? Oke, silakan dikerjakan dulu. Nanti hasilnya saya buka dari sini ya. Silakan dikerjakan dengan baik. Soalnya mudah-mudah kalau kalian tadi mendengarkan penjelasan. Jangan lupa diklik kirimnya ya, karena saya ingin melihat nilainya. Oke, silakan dikerjakan link evaluasinya ya. Jangan lupa klik submit agar nilainya bisa terekam oleh saya. Selamat datang Ibu Juwita, mohon maaf, anak-anak sedang mengerjakan link evaluasinya terlebih dahulu. Oke, sudah ada yang selesai? Diklik submit-nya yuk, kalau sudah. Oke, Faisal sudah. Yang lain masih ditunggu evaluasinya. Kalau sudah selesai mengerjakan, tolong yang videonya belum nyala, tolong dinyalakan kembali.
Oke nih, hasil teman kalian sudah ada 3 orang yang mengerjakan dan sudah submit. Oke, yang lainnya ditunggu. Masih ada beberapa teman lagi yang belum ya. Tadi Faisal, Saadat, Humaira sudah. Oke, Hani juga sudah. Yang lain, saya masih menunggu untuk jawaban dari kalian ya. Nah, bagus-bagus nih nilainya. Oke. Untuk yang belum selesai, silakan diselesaikan. Tadi ada beberapa siswa yang belum ya, 4 orang lagi yang belum. Karena di sini hanya ada 8 ya. Oke. Nah, untuk pembelajaran selanjutnya nih, kalian nanti bisa kerjakan LKPD yang sudah saya share di grup WA kita ya, di grup WA kelas kita, untuk lebih memahami tentang materi hari ini ya. Karena berikutnya kita akan belajar yang tentang materi langkah-langkah menulis teks iklan, slogan, dan poster ya. Nanti silakan kalian baca dulu buku paketnya yang sudah diberikan. Oke, selesai nih pembelajaran kita hari ini, tapi sebelum selesai dan sebelum ditutup, saya mau coba nih, fokus kalian lagi. Fokus tidak ya? Gitu. Masih fokus tidak ya hari ini? Coba seperti tadi. Kalian ikuti apa gerakan saya dan kata-kata saya ya. Coba pegang hidung. Mana hidungnya ya? Oke, Rizky Baroya, Kinanti dibuka kameranya. Oke, pegang hidung. Pegang pipi. Pegang dagu. Ayo lebih cepat lagi, mana dagunya? Pegang kening. Pegang pipi. Pegang dagu. Oke, berarti masih fokus kalian ya. Tadi pegang dagu, ada yang megang hidungnya juga nih ya. Oke, udah siang ya, udah mulai ngantuk ya. Oke, untuk pembelajaran hari ini selesai sampai di sini. Terima kasih ya untuk kalian. Nah, sebagai doa penutupnya, coba Rizky Baroyah pimpin lagi untuk menutup pembelajaran kita hari ini. Marilah teman-teman, kita berdoa terlebih dahulu untuk mengakhiri pelajar kita hari ini. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih untuk semangat kalian. Kalian hebat, kalian semangat, kalian pinter ya. Nah, jangan lupa jaga kesehatan, jangan lupa pakai masker kalau keluar rumah, cuci tangan, dan jauhi kerumunan. Semoga minggu depan kita bisa berjumpa di sekolah gitu ya, karena sudah mulai ada sekolah yang melaksanakan tatap muka. Semoga sekolah kita cepat terrealisasikan ya untuk tatap muka di sekolahnya. Amin ya. Nah, saya tutup nih pembelajaran hari ini. Terima kasih semuanya atas semangatnya. Saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.